Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakri Muradian, NPM 191103021 dan 22. Pada video kali ini saya mendapat kesempatan untuk menjelaskan mengenai teori belajar humanistik. Di mana konsep belajarnya menurut psikologi humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh karenanya, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekatkan ke bidang filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar itu sendiri. Teori humanistik lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Contoh dalam pelaksanaannya yaitu dari teori kognitif, Outsuble tentang belajar bermakna atau meaningful learning yang mengatakan bahwa belajar merupakan asimilasi bermakna. Irawan, teori humanistik menekankan pentingnya ke isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Beberapa tokoh psikologi humanistik antara lain Carl Rogers, Benjamin Bloom, David Cranfield dalam taksonomi Bloom, kemudian Cobb, lalu Honey dan Mumford, serta Habermas. Roger mengenai belajar menjelaskan bahwa siswa yang belajar hendaknya tidak dipaksa, melainkan dibiarkan belajar dengan bebas. Siswa diharapkan dapat membebaskan dirinya sehingga ia dapat mengambil keputusan sendiri dan berani bertanggung jawab atas keputusannya itu. Sehingga ia tidak dicetak oleh orang lain untuk menjadi orang lain pula, tapi ia minta dirinya sendiri. Lebih lanjut, Roger mengemukakan prinsip-prinsip belajar humanistik sebagai berikut. Yang pertama, hasrat untuk belajar merupakan suatu hal yang bersifat alamiah bagi manusia, disebabkan oleh adanya keingintahuan manusia itu sendiri secara terus-menerus terhadap dunia dan seisinya. Yang kedua adalah belajar bermakna yang sangat penting dalam belajar. Seseorang beraktivitas senantiasa akan menimbang-nimbang apakah aktivitas tersebut bermakna baginya atau tidak. Yang ketiga, belajar tanpa hukuman. Hukuman memang tepat membuat seseorang melakukan aktivitas tersebut, namun itu tidak bertahan lama. Kelak ketika suatu hukuman itu berhenti, maka kegiatannya pun juga akan berhenti. Oleh karena itu, bebaskan anak dalam belajar. Teknik ini dapat menjadi penyebab anak bebas melakukan apa saja dan mencoba-coba apapun yang mereka suka. Yang kelima, belajar dengan perubahan. Dunia terus berubah, dan siapapun di dunia ini tak ada yang dapat menangkal perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, pembelajar haruslah dapat belajar dalam segala kondisi dan situasi yang selalu berubah-ubah. Pandangan dari Benjamin Bloom dan David Crawford lebih menekankan perhatiannya pada apa yang harus dikuasai oleh individu tersebut sebagai tujuan belajar. Tujuan belajar yang dikemukakan oleh Bloom dirangkum ke dalam 3 kawasan yang dikenal dengan sebutan taksonomi Bloom. Melalui taksonomi ini telah berhasil memberikan inspirasi kepada banyak pakar pendidikan dalam mengembangkan teori-teori maupun praktek pembelajarannya. Secara ringkas, taksonomi Bloom terdiri dari 3 kawasan dan sub-sub kawasan yang disusun dengan sangat sederhana ke arah yang kompleks, seperti kawasan kognitif yang terdiri dari 6 tingkatan. Yang pertama pengetahuan, kemudian pemahaman, lalu aplikasi dan analisis, serta evaluasi, dan yang terakhir kreativitas. Kawasan afektif terdiri atas 5 tingkatan dan terdiri atas pengenalan, kemudian merespon, ketiga penghargaan, 4 pengorganisasian, dan yang kelima pengamalan. Untuk kawasan yang terakhir yaitu psikomotorik terdiri atas 5 juga. Yang pertama adalah peniruan, yang kedua penggunaan, yang ketiga ketetapan, yang keempat perangkaian, dan yang kelima naturalisasi. Taksonomi dari Benjamin Bloom berhasil memberikan inspirasi kepada banyak pakar pendidikan yang untuk mengembangkan teori-teori belajar dan pembelajaran. Seperti di Indonesia sebagai contohnya, taksonomi ini telah banyak membantu praktisi pendidikan di Indonesia untuk memformulasikan tujuan-tujuan belajar
ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, cara operasional, serta dapat diukur. Teori ini juga dapat dijadikan pedoman untuk membuat butir-butir soal ujian nasional atau ujian lainnya. Teori ini juga dapat disebut sebagai hasil belajar. Pada pandangannya terhadap belajar, membagi tahap belajar menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pengalaman konkret dan merupakan tahap paling dini dalam proses belajar. Seorang siswa mengalami suatu kejadian, tetapi ia belum mampu memahami kejadian tersebut. Ia hanya dapat merasakan kejadian tersebut apa adanya. Sebagai contoh begini, ada seorang siswa sekolah dasar yang melihat gedung-gedung dengan atap yang runcing-runcing disambar oleh petir. Namun ia tidak tahu apa yang terjadi dan kenapa petir hanya menyambar gedung-gedung yang atapnya runcing. Yang kedua adalah pengamanan aktif dan reflektif. Siswa menggunakan observasi aktif terhadap kejadian tersebut, sampai memikirkan dan memahami secara aktif pengalaman dan secara reflektif mulai berusaha memaknai kejadian tersebut. Yang ketiga adalah konseptualisasi. Siswa mulai belajar untuk membuat abstraksi atau teori tentang sesuatu yang pernah dialaminya. Pada tahap ini, siswa sudah mampu untuk membuat aturan-aturan umum dari berbagai contoh kejadian yang meskipun nampak berbeda namun memiliki alasan aturan yang sama. Seperti contoh yang tadi, gedung yang disambar petir memiliki runcing karena petir menambar runcing tersebut karena runcing tersebut mempunyai tali atau kabel yang tersambung langsung dengan tanah. Dan juga petir menyambar runcing yang berbahan metal. Teori keempat adalah eksperimentasi aktif, di mana siswa sudah mampu mengaplikasikan suatu aturan umum, konsep-konsep di dalam situasi yang nyata dan baru. Misalnya yang tadi, kita sudah mengetahui bahwa kenapa petir bisa menyambar suatu benda runcing di atas atap, karena ternyata tanah ini memiliki ion negatif, sedangkan petir memiliki ion positif. Jadi positif menambar dan akan disalurkan ke dalam tanah yang memiliki ion negatif. Hope menyatakan bahwa siklus belajar ini terjadi secara berkesinambungan dan berlangsung di luar kesadaran si pembelajar. Pandangan Honey dan Mumford terhadap belajar diilhami oleh pandangan Cobb tentang tahap-tahap belajar. Mereka membuat penggolongan siswa, kemudian membagi siswa menjadi 4 macam. Yang pertama adalah aktivis, yang mereka suka menemukan diri dalam pengalaman-pengalaman yang baru. Mereka cenderung berpikir terbuka, mudah diajak berdialog, sifatnya mudah dipercaya, namun kurang skeptis terhadap sesuatu. Sifat mereka dalam proses belajar yaitu menyukai metode-metode yang mampu mendorong seseorang melakukan hal-hal yang baru, seperti brainstorming dan problem solving. Sebagai contohnya, mereka yang mengikuti organisasi. Itu dari reflektor, yaitu mereka cenderung bersabar hati dalam mengambil langkah dan dalam mengambil keputusan. Mereka cenderung lebih konservatif dengan cara menimbang-nimbang cara cermat baik dan buruknya. Yang ketiga adalah siswa yang teoritis, yang sangat kritis dan senang menganalisis, serta tidak menyukai pendapat yang bersifat subjektif. Bagi mereka, mereka lebih mengutamakan pemikiran secara rasional, seperti misalnya siswa yang mengikuti olimpiade. Nah, mereka lebih suka cenderung berpikir secara rasional. Yang keempat adalah pragmatis, yang menaruh perhatian pada aspek praktis dari segala sesuatunya. Mereka bertipe sangat suka bertele-tele dan membahas aspek teoritis, filosofis dari segala sesuatu. Misalnya mereka yang sangat santai dan lebih senang menggampangkan dalam segala urusan. Pada pandangannya terhadap belajar, hampir percaya bahwa belajar sangat dipengaruhi oleh interaksi baik dengan lingkungannya maupun dengan sama manusia, sebab antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Yang membagi tipe belajar menjadi 3, yaitu pertama adalah belajar teknis, yaitu menekankan interaksi manusia dengan lingkungannya. Yang kedua adalah belajar praktis, di mana menekankan tidak hanya interaksi manusia dan lingkungannya, namun juga manusia dengan manusia lainnya. Yang ketiga adalah belajar emansipatoris, di mana menekankan pemahaman terhadap transformasi, yaitu perubahan kultural dalam suatu lingkungan. Bagi Habermas, pemahaman dan kesadaran terhadap transformasi kultural ini dianggap tahap belajar yang paling tinggi, dikutip dari buku diksi tahun 2005, halaman 70-75. Sekian video saya pada hari ini. Atas like, komen, dan subscribe-nya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.